Ya, sahabat BC, di belakang saya terdapat beberapa barang bukti hasil penindakan Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang dilakukan oleh sinergi antara Bea Cukai dengan kementerian lembaga lainnya. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta pengejawantahan tugas Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, telah dilaksanakan peningkatan pengawasan penyelundupan melalui sinergi bersama Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, TNI, BNN, dan kementerian atau lembaga terkait. Beberapa barang bukti di bidang kepabeanan mencakup 1.628 koli pakaian jadi dan 1.117 rol kain tenun melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, 10.498 pieces produk besi baja, 1.700 pieces pakaian, 1.664 laptop, 136 set laptop, 2 NIU motor dalam keadaan terurai, 27 set sepeda, 36 unit tangki mesin dan kelengkapan lainnya, dan 18 unit alat fotokopi melalui Cikarang Dryport. Penindakan di bidang cukai mencakup 6.768.300 batang rokok di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, 28.525 pieces rokok elektrik yang dilakukan di Tangerang dan Jawa Barat, 705.000 keping pita cukai rokok elektrik dan minuman mengandung etil alkohol di Semarang dan Tangerang, dan 3.301 liter MMEA di Jakarta. Penindakan narkotika sebanyak 67 kg narkotika jenis sabu yang berasal dari 5 kasus di wilayah Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, Jakarta, dan Banten dengan modus melalui jalur laut dan ekspedisi. 48.000 butir dan 7,6 kg narkotika jenis MDMA di Jakarta dan Banten, 23 kg narkotika jenis ganja, dan 3.000 butir psikotropika jenis Happy Five yang berasal dari satu kasus yang diungkap di wilayah Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konversi pers 14 November 2024 di kantor pusat Bea Cukai mengungkapkan, sejak awal tahun 2024, Bea Cukai telah menindak penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 31.275 kali penindakan dengan total nilai barang mencapai 6,1 triliun dan potensi kerugian negara sebesar 3,9 triliun. Dalam negeri kita telah mengalami tekanan yang sangat luar biasa karena harus bersaing dengan produk-produk dari negara lain, terutama produk-produk selundupan. Kita dari DES telah memetakan modus-modus operandi yang bisa digunakan oleh para pelaku penyelundupan, seperti ketidaksesuaian dokumen, kemudian ekspor-import ilegal, penyalahgunaan free trade zone di zona perdagangan bebas, termasuk mekanisme pencucian uangnya. Des Penyelundupan telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 213 kali berupa produk-produk garment, tekstil, kemudian mesin, elektronik, rokok, minuman keras, kemudian narkotika, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ini merupakan bukti keseriusan daripada pemerintah, tentunya dengan pelaksana seluruh kementerian lembaga yang telah saya sebutkan tadi, yang saat ini telah hadir bersama-sama melakukan sinergi, kemudian kerjasama secara terpadu di dalam pemberantasan penyelundupan. Pada pagi hari ini, berdasarkan hasil program sinergi antar seluruh kementerian lembaga, kami akan melaporkan untuk periode tanggal 4 hingga 11 November saja 2024 telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan. Ini hanya dalam kurun waktu 1 minggu antara tanggal 4 hingga 11. Telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan, terutama dikaitkan dengan komoditas garment, tekstil, mesin elektronik, rokok, miras, dan narkotika dengan perkiraan nilai mencapai 49 miliar dalam 1 minggu dan potensi kerugian negara 10,3 miliar yang masih di dalam proses penyelidikan.
Kerjasama BNN dan Bea Cukai sudah terjalin sangat baik dan hasil yang selama ini BNN capai itu tidak terlepas dari support dari Bea Cukai. Ini merupakan keterlanjutan dari operasi kita dan kita menunjukkan bahwa apapun yang tidak halal, apapun yang ilegal masuk ke sini, ya itu menjadi barang haram dan harus dilakukan pemusnahan. Nah itu kira-kira seperti itu. Sekarang alhamdulillah ya, kita sekarang hari ini dikumpulkan untuk pemusnahan barang bukti dan sebagian besar juga ada hasil kerjasama dari Bea Cukai dengan Bakamla. Jadi kita dengan senang sekali dan semakin hari kita juga semakin meningkat koordinasinya. Dan terakhir seperti diketahui, terakhir kita di Bea Cukai juga berhasil menangkap baby lobster sekitar 41 box dengan nilai kerugian sekitar 20 miliar lebih. Jadi ini kerjasama ini memang bagus sekali dan acara ini bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa aparat yang di lapangan sekarang ini sudah sangat kompak dan bisa bekerja sama dengan baik. Atas penindakan yang dilaksanakan Bea Cukai, baik secara mandiri maupun bersama Deks Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, diharapkan dapat terus berlanjut untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dari Kantor Pusat Bea dan Cukai, Ria Hafiz, Kanal BJTV, mengabarkan.